Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang protein ikan. Protein ikan ini seperti yang sebelumnya sudah jelaskan bahwa ini yang banyak menyusun di bagian daging. Kemudian ada satu asam amino namanya histidin, ini banyak atau dominan di daging merah. Kalian sudah kenal daging merah itu eh, eh, yang menyusun juga di daging, yang dia karena banyak sarkoplasmanya, itulah yang membuat daging itu berwarna merah. Nah, kandungan histidin ini yang mendominasi di daging merah seperti tuna, makarel, tongkol. Nah, inilah yang menjadi masalah seperti beberapa waktu sebelumnya. Mungkin kalian juga pernah mendengar ada orang keracunan setelah makan ikan tongkol misalnya. Nah, kenapa? Karena secara alami kandungan histidin yang paling mendominasi di daging merah inilah yang menyebabkan terbentuknya histamin. Histamin ini terbentuk karena eh, ada serangan mikroba. Jadi memang kan secara ikan itu hidup itu sudah ada mikrobanya. Begitu ikan itu mati, mikrobanya tidak mati, tetap tumbuh di situ. Jika kita tidak tangani seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dengan rantai dingin, ketika mati tidak ada proses rantai dingin yang bisa mempertahankan tingkat kesegaran ikan, ini yang menjadi masalah. Karena histamin ini sebutnya adalah scombroid food poisoning. Dia menyebabkan racun. Keracunan ini terjadi jika sudah melebihi ambang batas kandungan histamin dalam tubuh ikan itu. Kalau nggak salah tidak boleh lebih dari 50 mg per 100 gram ikan. Nah, artinya yang keracunan itu akibat yang tadi melebihi batas 50 atau batas ambang bahwa histamin itu boleh ada dalam ikan. Nah, jika dia belum sampai melebihi batas maksimumnya, artinya kan secara alami histidin itu banyak mendominasi di ikan tuna atau tongkol. Artinya tetap terbentuk histamin, hanya dia tidak dia masih aman untuk dikonsumsi. Tapi ada beberapa orang yang mengkonsumsi ikan tongkol itu gatal. Gatal itu karena alergen. Jadi histamin itu dianggap senyawa asing dalam tubuh. Tetapi kan tidak semua orang kalau hanya gatal. Karena memang dia sensitif dengan terbentuknya histamin itu kemudian dikonsumsi oleh manusia, sehingga ada beberapa orang yang mengkonsumsi gatal, tapi kan tidak semua orang seperti itu. Artinya secara alami dia terbentuk histamin, hanya masih batas ambang aman dikonsumsi. Tapi kalau udah melebihi dari batas ambangnya, jadinya keracunan itu. Kemudian aserin dan karnosin dalam daging ini juga ada. Kemudian taurin, taurin ini cukup tinggi. Nah, taurin ini menjadi asupan yang bagus untuk olahragawan karena dia menjadi penguat otot. Kemudian ada di dalam ikan itu ada kandungan TMAO-nya, terutama di ikan laut, trimetilamin oksida. Inilah yang menyebabkan ikan itu berbau amis. Karena TMAO ini oleh mikroba dibentuk menjadi TMA, trimetilamin. Nah, ini yang menyebabkan ikan itu berbau amis. Nah, kandungan cukup tinggi, sekitar 40 sampai 120 mg per kilogram. Sementara ikan tawar ada, tetapi sangat sedikit, sekitar 0 sampai 5 mg per kilogram. Artinya apa? Ikan tawar itu tidak berapa amis, sehingga beberapa orang yang tidak suka makan ikan laut lebih banyak suka makan ikan air tawar. Nah, itu sekarang udah tahu bahwa penyebab bau amis itu terbentuk karena TMAO.
yang diubah menjadi TMA. Nih, TMA oleh mikrob menjadi TMA atau bau khas fisi dari ikan. Nah, kemudian protein juga nanti akan memberikan proses pembentukan gelingnya, proses linkingnya. Kemudian ini juga protein yang memberikan apa, pengaruh atau berkontribusi terhadap kebusukan ikan atau penguraian asam aminonya menjadi beberapa bentuk metabolit sekundernya yang menyebabkan bau busuk. Kemudian protein yang lain ini ada guanidin atau kreatin yang banyak di udang. Nah, ini juga apa, guanidin atau kreatin dan arginin ini juga yang menyebabkan apa, udang itu berubah warna jika ada proses pemanasan. Sudah menjadi apa? Merah. Baik udang laut maupun udang tawar. Setelah ada proses pemasakan, dia akan berubah. Nah, ini karena yang mendominasi adalah protein, kreatin dan arginin. Ini dalam udang yang itu akhir proses pemanasan dia terdenaturasi membentuk warna, berubah warna. Jadi merah. Kemudian apa? Kalau kalian pernah konsumsi cangkang, kok cangkang, udang ya, udang laut sama udang tawar, yang pasti cangkangnya lebih keras ya, dan warnanya yang membentuk juga beda. Itu juga keras tidaknya cangkang itu juga akibat ini apa, kondisi kehidupan di laut beda dengan kondisi kehidupan di tambak. Kalau di laut itu semua apa, pertahanan dirinya cukup tinggi ya. Kemudian juga dia harus bersaing dengan biota perairan yang lain. Tapi kalau ditambak kan kolamnya luasannya tertentu, pakannya tersedia, dan tidak boleh, maksudnya karena kan setiap satu lubang tambak itu kan pasti diperhatikan populasinya. Jadi bersaingnya persaingan tidak sehebat kalau di laut. Itulah yang juga menyebabkan, salah satu penyebab bahwa apa, cangkang udang laut itu lebih keras. Selain itu juga varian makanannya juga lebih banyak di laut. Nah, terkait dengan, oh ya tadi terkait dengan omega 3, omega 6-nya pun seperti itu. Omega 3 dan omega 6 di ikan air laut lebih tinggi karena terkait dengan ketersediaan makan, karena yang menyebabkan atau mensintesis omega 3 sama omega 6 dalam tubuh ikan itu atau hasil perikanan itu karena ketersediaan nutrisinya. Beberapa zooplankton, fitoplankton itu banyak di laut dibandingkan dengan di tambak. Tetapi untuk memanipulasi bertambah atau tingginya omega 3, omega 6 di air tawar itu bisa dimanipulasi dari pakannya misalnya, atau di persiapan tambaknya sebelum ditebar benih atau benur udang, di lahannya itu ditabur zooplankton atau fitoplankton yang menjadi support untuk terbentuknya omega 3 sama omega 6. Nah, dan terlanjut di sini lagi, balik lagi ke protein ikan, ada purin. Purin ini juga menjadi salah satu penyebab khususnya untuk orang-orang yang sudah kena asam urat, itu menghindari hasil perikanan karena ternyata purinnya juga tinggi, sehingga protein itu bisa juga menyebabkan penyumbatan di aliran darahnya sehingga dia bengkak atau untuk orang asam urat itu biasanya menghindari beberapa makanan yang protein tinggi. Ini ada urea. Urea ini khas di golongan elasmobran. Itu beberapa ikan yang contohnya ada ikan hiu ya, ikan hiu atau cucut dan seterusnya. Nah, itu ternyata bagian isi perutnya itu
terdapat banyak kandungan urea. Nah, urea itu oleh mikroba selama proses penyimpanan itu terbentuk atau membentuk amonia, sehingga beberapa ikan hiu itu kandungan amonia tinggi sehingga dia berbau, istilahnya berbau pesing. Nah, karena itu ikan hiu ini termasuk juga ikan rucah, karena kalau dia di atau hiu atau cucut gitu ya, kalau dijual dalam keadaan segar dia tidak laku, sehingga dia harus diolah dulu untuk meningkatkan daya jualnya. Nah, ini masuk ikan rucah, meskipun ikan ukurannya besar, tetapi kandungan dagingnya itu diisi perutnya itu terdapat banyak amonia. Jika orang tidak bisa mengolah, baunya pesing atau bau amonia banget. Nah, ini tadi berupa lemak ikan yang paling mendominasi adalah arachidona dan linolenat. Ini juga yang sintetis dalam tubuh itu akibat ketersediaan pakan di laut ya. Ini merupakan asam lemak tidak jenuh. Nah, ini jelas tanya bahwa disintetis dari asam lemak dan asam linoleat dan linolenat yang akhirnya membentuk omega 3. Omega 3 tidak berasal dari sintetis tubuh ikan, tapi berasal dari makanan. Ya, dari pakan di sekitar tubuh itu baru dibentuk menjadi omega 3 dalam tubuh ikan. Nah, ini karbohidrat dalam bentuk glikogen. Nah, ini yang nanti pembentuk energi pada aktivitas otot. Sudah jelaskan di sini. Kemudian banyak terdapat di sarkoplasma karena yang menyusun dalam miogen tadi kan. Nah, ini bisa tidak stabil, terutama di proses glikolisis. Nanti di proses biokimia kita akan belajar yang berperan, glikogen ini sangat berperan, terutama di proses biokimia setelah ikan itu mati di proses glikolisis. Artinya karbohidrat dalam ikan itu bentuknya bukan karbohidrat, gula, tapi dalam bentuk glikogen. Kemudian ini ada mineral. Mineral itu banyak juga terdapat di daging ikan. Selain juga banyak dia menyusun tulang. Itu ada fosfor, ada kalsium. Kemudian di sarkoplasma ada kalsium juga, ada Ca, ada Cl. Di darah ada Fe. Nah, beberapa mineral di ikan. Ini vitaminnya lumayan bervariasi juga. Nah, ini vitamin juga ternyata hasil vitamin yang ada di ikan akibat proses fermentasi atau pengolahan ikan fermentasi bisa membentuk vitamin B12 itu menjadi vitamin yang bersifat antioksidan. Jadi ini juga perlu kita ketahui atau kalian tahu vitamin di ikan. Nah, ini seperti ini B12 ini salah satu vitamin yang terbentuk akibat proses fermentasi. Ini zat warna tadi kuanin. Selain itu juga ada beberapa zat warna atau kromatofor yang lain. Nah, ini ada beberapa perubahan juga transformasi warna di mio dan hemoglobinnya. Nah, ini ada beberapa ikan yang mempunyai bau yang unik atau rasa yang unik ya. Seperti ada yang berbau tanah, entah ya salem, itu karena degradasi di metil beta propiotetin di metil sulfida. Ada rasa blackberry, bukan amis ya, tapi rasanya malah blackberry, jadi aneh kan. Kemudian ada bau bensin, ada bau tanah, itu yang yang menyebabkan adalah pentanon misalnya tanah. Kemudian ada di metil sulfida juga. Kalau bau kerosin ada hidrokarbon dalam air. Nah, ini lendir ini ada di di ikan, terutama di bagian insangnya. Selain juga di tubuhnya juga ya. Nah, lendir ini terbentuk dari musin
atau glukoprotein yang ada di ikan, kemudian karena ada air terbentuklah menjadi lendir. Nah, ini ada kelenjar racun. Jadi kelenjar racun ini merupakan derivat dari kulit. Berarti cucut itu ada di durinya, kemudian pari ada di di ekornya, di pangkal ekornya, kemudian ada patin, tolelnya di patilnya, di sirip dadanya itu. Oke. Kemudian kita masuk ke hasil perikanan yang lain. Ini ada udang di sini. Udang macam bagian tubuhnya ada kepala, perut, ekor. Kalau ikan kan ada kepala, badan, ekor ya. Kalau ini kepala, perut, ekor. Udang ini bisa udang laut seperti saya sudah jelaskan, dan udang tawar. Ini beberapa jenis udangnya. Nah, ini juga di udang juga seperti itu. Dia ada eh, apa anatominya juga ada beberapa alat pencernaan juga di udang. Nah, ini ada tripang yang unggul di tripang itu ada kolagen yang tinggi, ada sel yang bisa bersifat atau berfungsi sebagai sel growth faktor jadi untuk regenerasi sel. Oleh karena itu bahkan ada suatu dia diekstrak, ada istilahnya ekstrak dari tripang ini, ada namanya produknya gamat. Nah, di kelebihan di tripang ini dia bisa membelah diri. Itulah karena yang banyak menyusun adalah kolagen, sehingga dia bisa membelah diri seperti kayak cicak itu di ekornya. Begitu dia putus, dia bisa tumbuh kembali di tripang juga seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian pernah memegang tripang, dari tripang jika dia merasa terganggu, dia itu akan mengeluarkan cairan atau lengket ya. Nah, itu ternyata sebagian isi perutnya itu dikeluarkan, atau ususnya itu dikeluarkan melalui tadi seperti bentuk lem itu. Karena di tripang itu ususnya panjang. Nah, di awal saya pernah sampaikan ke kalian bahwa beberapa biota perairan ini sekarang lebih banyak diteliti senyawa aktifnya yang ada di dalam, yang dibentuk atau yang ada dalam tubuh biota perairan. Kenapa? Karena beberapa biota perairan itu mempunyai pertahanan diri. Seperti tripang ini, dia akan terancam. Kalau merasa terancam, dia akan mengeluarkan seperti lem, cairan dalam tubuhnya itu seperti lem. Nah, hal itulah yang menjadi dasar akhirnya di beberapa diekstrak senyawa aktifnya. Nah, ternyata dia ada imunomodulatornya, dia mengeluarkan antibodi dari hatinya. Nah, kemudian juga ada kandungan triterpen glikosidanya yang bisa menghambat tumor misalnya. Selanjutnya diteliti seperti itu. Ada lektinnya. Tapi yang menjadi bahan utama dari tripang itu adalah kolagennya yang tinggi. Nah, kolagen ini juga bisa dimanfaatkan pada saat, karena kita tahu kolagennya tinggi atau proteinnya tinggi, bahkan beberapa penelitian juga memanfaatkan itu menjadi sumber, atau kita manfaatkan sifat fungsional proteinnya itu, misalnya daya buihnya, untuk membuat tambahan untuk membuat es krim dan seterusnya. Pernah ada penelitiannya. Kemudian ini dibuang isi perutnya, dicuci, kemudian dikeringkan jadi snack. Bisa juga langsung diolah menjadi snack. Ini tripang. Nah, ini cumi atau cephalopoda. Yang khas di cephalopoda itu adalah ada kandungan tintanya. Nah, pada saat kalian mengkonsumsi tinta atau cumi-cumi beserta tintanya, pasti berasa gurih. Karena ternyata dalam tinta cumi-cumi itu ada kandungan asam glutamat dan asam aspartatnya. Nah, ini juga seperti itu di cumi, seperti juga di tripang tadi, dia mengeluarkan cairan putih.
Nah, di cumi juga dia kalau terganggu dia akan mengeluarkan tintanya supaya musuh tidak bisa makan atau tidak bisa mengganggu hidupannya, bahkan bisa mungkin dimakan ya oleh predator-predator yang lain, sehingga dia mengeluarkan tinta hitamnya. Nah, itu hal itu juga yang memberikan inisiasi beberapa peneliti mencari ada apa di tinta hitam itu, sehingga dia bisa menyebabkan musuhnya itu lari. Nah, ternyata beberapa peneliti membuktikan bahwa di tinta cumi ada senyawa aktifnya yang bahkan bisa apa dimanfaatkan untuk obat kemoterapi. Nah, tadi di tinta hitam itu ternyata ada kandungan yang membentuk warna hitamnya itu namanya melanin atau pigmen warna hitam. Nah, ini juga dia mengandung sulfur atau sistein. Ada beberapa cumi juga yang dia itu memancarkan cahaya juga tadi bagian dekat matanya itu. Nah, ini gurita. Nah, bedanya kalau gurita itu antara cumi, sotong, dan gurita, kalian ada, jadi di awal kemarin udah belajar bahwa cephalopoda itu masuk yang bercangkang. Jadi meskipun di mantelnya itu dia tidak keras, tetapi ada yang menyangga mantelnya, yaitu endoskeleton. Itulah yang kenapa cumi itu masuk di hewan dan bercangkang, yang bercangkang. Selain itu juga mantel cumi itu tidak selembut daging ikan, karena dia adalah leburan dari cangkang mantelnya itu, sehingga tidak selembut di ikan. Oleh karena itu yang menyusun di mantelnya cumi itu juga banyak kalsiumnya juga. Nah, kalau yang sotong, endoskeletonnya lebih besar dan lebih keras. Nah, tapi kalau gurita, dia tidak terlihat endoskeletonnya, sehingga lebih mobile gurita itu. Nah, itu juga alat penghisapnya di tentakelnya itu lebih besar gurita dibanding dengan cephalopoda dan dibanding dengan cumi dan sotong. Oke, sekian dulu di biota perairan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.